Halo semuanya, hari ini kita akan bahas satu pertemuan lagi atau satu bahasan lagi yaitu tentang, virtual Android. Di mana saat kita melakukan, create project di dalam entah itu dalam Android Studio ataupun di Eclipse Android Development Tools, yang sama-sama berorientasikan dalam membuat suatu project di dalam Android device seperti itu, maka saat kita running, maka dia akan me-running-nya di dalam device tersebut, device Android tersebut. Entah itu secara virtual ataupun secara fisikal. Nah, kalau secara virtual kita bisa lakukan seperti ini, bahwa di window tersebut kita bisa ada yang namanya Android Virtual Device Manager. Di sini kita bisa ada filenya atau ada virtualnya. Coba kita mainkan salah satu, kita startkan seperti itu, maka akan muncul virtual device-nya itu di dalam OS kita, dalam Windows seperti itu, ataupun dalam Linux tergantung OS-nya. Nah, muncul seperti ini. Nah, apapun yang kita jalankan nantinya, apapun yang kita runningkan nantinya, maka akan di-running di dalam atau akan dijalankan di dalam Android tersebut. Entah itu virtual, entah itu fisikal. Tetapi kita fokuskan ke virtual dulu. Di virtual, ada satu kelemahan yang menonjol, ataupun semua ini kelemahan yang biasa dialami seperti itu. Bahwa saat kita membuka suatu file dalam apapun sistem operasinya, yang kita melakukan file tersebut yang ada di dalam sistem operasi tersebut, maka untuk mengeksekusi file tersebut itu dibutuhkan memori. Nah, maksudnya apa? Saat saya buka Task Manager, saya lihat di dalam bagian prosesnya, Eclipse memiliki proses dalam melakukan eksekusi sekian. Nah, ini adalah proses dalam Eclipse membutuhkan memori 300-an sekian. Dan sama yang tadi, emulator atau virtual tadi ada memori sekitaran 200 MB seperti itu. Nah, ini lumayan cukup memberatkan jika memori kita itu juga terbatas. Ini lumayan memberatkan jika memori kita lumayan terbatas seperti itu. Maka solusi yang bisa kita lakukan itu adalah kita bisa menggunakan yang namanya virtual atau bukan virtual, kita bisa menggunakan yang namanya physical device untuk running aplikasinya. Caranya gimana? Ini saya close dulu, saya izin untuk close. Saat saya close, maka emulatornya pasti akan keluar. Memorinya juga akan turun dari 60-an menjadi 57-an, seperti itu. Nah, Oke, ini saya close, ini juga saya close, ini juga saya close. Oke, kita masuk yang namanya folder di dalam kita meletakkan Android atau Eclipse yang tadi, atau Android Development Tools-nya tadi. Kalau saya taruh di local disk C, ada di Android Eclipse. Di dalam sini ada dua folder, Eclipse ataupun SDK. Kita condong ke satu dulu, kita buka SDK, masuk ke Platform Tools. Nah, di Platform Tool ini ada yang namanya ADB. Nah, kita harus menggunakan ini. Syaratnya kita akan menggunakan ini untuk apa? Untuk kita bisa komunikasi dengan physical device kita. Nah, tetapi sebelum itu, yang harus kita lakukan adalah izin saya buka laptop atau buka layar HP saya seperti ini. Kondisi saya menggunakan Redmi 4A atau Xiaomi, pabrikan Xiaomi, di mana pabrikan Xiaomi ini tahun 2012 itu belum ada. Sehingga vendor yang disupport oleh ADB untuk Xiaomi itu vendornya itu belum terdaftar di ADB-nya. Sehingga nanti akan ada sesuatu notifikasi yang menyebabkan saya tidak bisa untuk menggunakan physical device jika saya menggunakan ADB yang versi tahun 2012. Nah, sebelum ke situ, maka saya harus menghidupkan apa dulu? Saya harus menghidupkan yang namanya metode atau mode developer. Caranya, kita pergi ke setting, di dalam about phone, ini khusus untuk yang Xiaomi, yang lainnya tolong mengikuti di MIUI version, kita klik beberapa kali sehingga apa? Akan muncul you are already developer seperti itu. Nah, terus kita lari ke yang namanya additional setting. Nah, di dalam situ ada yang namanya developer option. Checklistlah developer option tadi. Sehingga on seperti itu. Setelah itu sudah kalian checklist, maka USB debugging juga sama, tolong di checklist, tolong di on-kan, install via USB tolong di on-kan juga. Oke, seperti
seperti itu. Nah, oke, itu aja yang mana yang USB debugging sama install via USB tolong di-on-kan saja, tidak masalah. Oke. Kalau sudah kalian on kan, maka saat saya buka seperti ini saya matikan, terus saya buka seperti ini. Nah, saat saya ada di sini, di platform itu, saya buka dulu lah ya. Saya buka lewat command prompt cmd. Di cmd tersebut, saya pindah ke misalkan seperti ini. Bisa nggak ya? Saya oke, cd Android Eclipse, cd SDK, cd platform tools. Oke, saya clearkan dulu CLS. Oke, setelah itu baru, ini saya agak tengahkan. Oke, terus saya ambil adb terus device. Kalau seperti ini, maka tidak akan terdetek HP saya. Kenapa? Vendornya belum ada di tahun 2012. Solusinya adalah kita adakan dulu ADB yang versi terbaru. Caranya gimana? Sekalian saja biar kita bisa taruhlah layar HP kita ke dalam laptop, maka bisa kita install dengan ini saja. Satu paket yang lengkap dengan SCRCPY untuk melakukan seperti yang saya lakukan tadi, seperti ini. Nah, seperti ini. Kita bisa melakukan atau kita bisa melihat tampilan HP kita di dalam laptop, seperti itu. Nah, linknya nanti saya taruh di deskripsi. Nanti saat kalian sudah mendownload, maka kalian akan ada satu file seperti ini. Kalian ekstrakkan saja, ekstrak saja, misalkan seperti ini. Nah, di sini, nah ini tadi, ini, kita akan butuh 3 file. 3 file teratas ADB, ADB WinAPI, sama ADB Win USB API. Nah, atau sebelum itu, atau misalkan saya masuk ke dalam ini dulu lah. Saya masuk ke dalam ADB-nya SCRCPY, maka apa yang akan terjadi? Saya buka CMD baru saja, CMD, terus saya buka yang namanya CDC, terus saya pindahkan ke user, terus saya pindahkan ke Sapphire, saya pindahkan ke desktop, saya pindahkan ke download, saya pindahkan ke SCRCPY, saya clearkan dulu CLS, saya dirkan, maka salah satu file yang ada yang sama seperti ini adalah ADB. Maka saat saya ketikkan seperti ini adb.exe device, maka kemungkinan besar akan terdetek ADB saya atau Android saya akan terdetek. Device saya ada, device saya inisialnya adalah ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang tadi yang menggunakan versi yang lama, ADB versi yang lama tahun 2012 tidak terdetek, maka kita bisa tadi mengcopy ini, copy di sini, terus kita pastekan di dalam SDK tadi yang ada di C. Ini tergantung kalian tempatkan di mana, yang Android Eclipse kemarin. Terus SDK di platform tools. Nah, di sini kalian pastekan saja, kalian timpahkan saja, kalian replace seperti itu. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini sudah selesai, maka kalian bisa coba ini saya clearkan, CLS, saya ADB lagi, maka akan terdetek. Nah, kalau seperti ini, maka coba ya. Nah, ini saya hidupkan dulu. Oke. Terus atau kita buat ini saja, kita buat file baru saja seperti yang tadi. Oke, berarti seperti ini. Saya pilih file, terus new, Android application project. Saya name-nya adalah halo dunia misalkan. Saya next-kan saja, next kan lagi, finish. Nah, oke.
halo dunia ada, halo dunia di sini ada, terus kita running kan, kita run, katakanlah kita pakai run seperti ini saja, kita run configure atau configuration. Kita lihat project-nya, kita arahkan ke halo dunia. Oke. Terus targetnya itu ya biar saya bisa milih. Terus saya run. Nah, harusnya nanti akan ada device physical saya di atas. Nah, seperti ini. Ini ya, di atas tadi ya. Seperti yang saya bilang tadi bahwa device saya seperti ini. Serial number-nya sama seperti yang terdetek di sini. Maka ini saya pilih, terus saya oke-kan. Dilihat di sini. Nanti akan ada muncul untuk permintaan instalasi. Saya install seperti itu. Kita melakukan instalasi sebentar, barulah ini muncul. Nah, ini lebih enak. Kenapa? Karena memorinya tidak terpaut banyak. Seperti itu. Nah, seperti itu. Lebih sedikit daripada yang tadi, lebih sedikit daripada yang virtual tadi. Iya kan? Nah, tidak ada di sini kan memorinya. Nah, seperti itu. Terima kasih. Sampai jumpa.